Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-359, Wilayah Barat. Cabang Pavilion Yunyin. Seluruh pavilion pada dasarnya sama baik dari luar maupun dalam. Saat ini, Xiaoyan dan Luo Jin sedang duduk di lantai 6 pavilion. Di depan mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah brokat dengan wajah tegas. Haha, kurasa ini pasti teman mudaku Yan Xiao. 2 tahun lalu, lelaki tua Xuanye dari wilayah selatan itu sudah banyak bercerita tentangmu. Aku selalu penasaran denganmu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, teman mudaku, kau memang naga di antara manusia. Hahaha. Mendengar pujian lelaki tua itu padanya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada lelaki tua itu. Senior, kau menyanjungku. Aku hanya mengandalkan beberapa trik. Jika kita membandingkan kekuatan kultivasiku yang sebenarnya, aku masih jauh dari itu. Melihat sikap Xiaoyan yang penuh hormat, lelaki tua itu mengangguk dalam hatinya. Tidak sombong atau gegabah adalah kualitas psikologi sejati yang seharusnya dimiliki seorang kultivator. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Xiaoyan, dia terkekeh lagi dan berkata, haha, memangnya kenapa kalau kamu mengandalkan trik? Selama kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan yang kuat, dari manapun kamu mendapatkannya. Selama kamu dapat mengendalikan kekuatan itu, kamu adalah orang yang kuat. Kamu harus selalu percaya pada satu kalimat. Di benua ini, hanya tinju seseorang yang diakui. Mereka yang menilai orang berdasarkan kekuatan kultivasinya hanyalah pecundang. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, Senior, terima kasih atas ajaranmu. Lelaki tua itu tersenyum lagi dan mengganti topik pembicaraan. Teman mudaku, kamu tidak perlu memanggilku senior. Kedengarannya aneh. Nama asliku adalah Zhang Yi. Aku adalah manajer cabang Pavilion Yunyin di kota Hijau Gio. Di masa depan, jika teman mudaku Yan Xiao menghadapi masalah, kau bisa datang kepadaku. Selama itu adalah sesuatu yang bisa kulakukan. Aku tidak akan pelit. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada tetua Zhang terlebih dahulu. Xiaoyan berkata dengan hormat kepada tetua Zhang lagi. Hehe, tetua Zhang, kau tidak boleh meremehkannya. Baru saja, dia berhasil memukul mundur seorang setengah kaisar beladiri bintang 9. Selain itu, beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengalahkan seorang setengah kaisar beladiri bintang 9. Dengan kata lain, dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah kelas Dodi yang sebanding dengannya. Oh, kata-kata Luo Jin yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi di wajah tua Zhang Yi sedikit berubah. Tatapannya ke arah Xiaoyan tanpa sadar dipenuhi dengan kemegahan. Menurut pengetahuannya, 2 tahun lalu, Xiaoyan mampu bertarung secara seimbang melawan setengah kaisar beladiri bintang 8. Namun, itu hanya dengan asumsi bahwa Xiaoyan menggunakan dou skill tingkat tingginya. Namun sekarang, dia benar-benar mampu memukul mundur setengah kaisar beladiri bintang 9 dengan kekuatan setengah kaisar beladiri bintang 5. Kecepatan pertumbuhan seperti itu benar-benar bisa dikatakan mengerikan. Sulit untuk membayangkan seberapa mengerikan kekuatan Xiaoyan di masa depan. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya dengan sikap acuh tak acuh dalam menghadapi ini. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang ini. Dia juga terlalu malas untuk mengungkapkan terlalu banyak kekuatan aslinya di depan orang lain. Terlepas dari siapa dia, Zhang Yi diam-diam terkejut di dalam hatinya. Baru kemudian dia perlahan menarik pandangannya. Setelah itu, dia menatap Luo Jin dan mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Master Pavilion, orang tua ini merasa perlu memberitahu Anda sesuatu. Mendengar ini, Luo Jin mengangkat alisnya sedikit. Ketika dia melihat ekspresi serius tetua Zhang, dia tanpa sadar menganggukkan kepalanya dengan ekspresi ragu. Melihat ini, Xiaoyan tanpa sadar menatap tetua Zhang dengan ekspresi ragu. Tetua Zhang tidak memperhatikan tatapan Xiaoyan. Sebaliknya, dia menganggukkan kepalanya dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. 2 tahun lalu, orang tua ini merasakan bahwa 4 ahli dengan aura yang sangat tidak jelas telah tiba di kota Green Jade. Karena gerakan mereka yang sangat rahasia saat itu, orang tua ini tidak dapat menemukan lokasi pasti mereka. Namun, setelah orang tua ini melakukan penyelidikan rahasia, orang tua ini curiga bahwa keempat orang itu adalah pemimpin sekte dari 4 sekte besar. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Di sisi lain, alis Luo Jin saling bertautan erat.
Setelah merenung sejenak, dia mengangkat matanya untuk melihat Zheng Yi dan bertanya, "Penatua Zheng, apakah Anda tahu tujuan dari kunjungan keempat orang itu?" Zheng Yi sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya. Dia tidak tahu tujuan pasti dari kunjungan keempat orang itu ke kota Hijau Giok. Meskipun dia telah menyelidiki mereka secara diam-diam, sulit baginya untuk menemukan informasi yang berguna karena status mereka yang luar biasa. Luo Jin juga tidak berdaya dalam hal ini. Ketika dia melihat Xiaoyan di sampingnya, ekspresi di wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit tercengang. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan sangat suram. Ekspresi wajahnya juga tampak sangat serius. Sementara emosinya berfluktuasi, Doki yang bergejolak di dalam tubuhnya juga mulai bergejolak saat ini. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya tanpa sadar membentuk riak spasial melingkar. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa pemimpin sekte dari 4 sekte besar telah berkumpul di kota Hijau Giok, dia langsung memikirkan klan Liu dari wilayah selatan. Lagi pula, jika tujuan mereka berkumpul di kota Hijau Giok adalah klan Liu, bukankah itu berarti bahwa mereka telah mengambil alih klan Liu dari kota matahari selama dia tidak ada? Saudara Yan Xiao, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Melihat ekspresi Xiaoyan yang suram dan Doki yang bergejolak di dalam tubuhnya, Luo Jin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam saat mendengar ini. Ia tersadar dan perlahan menarik Doki yang bergejolak di dalam tubuhnya. Setelah beberapa lama, ia membuka mulut dan bertanya kepada Zheng Yi dengan nada yang agak rendah dan dalam. "Penatua Zheng, apakah Anda tahu apakah mereka berempat menggunakan formasi transportasi? Atau apakah mereka tiba-tiba menghilang dari kota Hijau Giok untuk beberapa waktu dan kemudian tiba-tiba muncul lagi?" Ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Zhang Yi dan Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Keduanya saling memandang dan sedikit mengangkat alis. Luo Jin menatap Xiaoyan dengan ekspresi mengejek dan bertanya, "Kenapa, Saudara Yan Xiao? Menurutmu apakah mereka meninggalkan wilayah barat selama kurun waktu itu dan pergi ke kota liar kuno?" Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada berat, "Ini bukan hal yang mustahil. Ini karena klan Liu yang selama ini mereka cari terletak di perbatasan barat daya. Dengan kata lain, itu dekat dengan kota kuno yang liar." Mendengar ini, Luo Jin mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa langkah pemusnahan langit Xiaoyan sebenarnya berasal dari klan Liu. Namun, melihat ekspresinya saat ini, seharusnya ada semacam hubungan antara Xiaoyan dan klan Liu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu peduli dengan pergerakan 4 sekte kuno besar. Hahaha. Sesaat kemudian, Xiaoyan yang berwajah serius mendengar tawa keras dari mulut Luo Jin. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke yang terakhir, dia menyadari bahwa yang terakhir juga menatapnya dengan ekspresi mengejek. "Hehe, Saudara Yan Xiao, apakah kau lupa bahwa markas Pavilion Yuninku sedang menjaga kota liar kuno? Bagaimana keempat orang itu berani muncul dengan mudah di wilayahku?" Mendengar kata-kata ini, ekspresi Xiaoyan segera menjadi serius. Segera, dia pulih. Baru saat itulah dia ingat bahwa Pavilion Yunin dan Luo Tua sedang menjaga kota liar kuno. Para pemimpin sekte dari 4 sekte kuno besar awalnya waspada terhadap mereka. Tentu saja, mereka tidak akan dengan mudah pergi ke kota liar kuno. Selain itu, bahkan jika mereka pergi, dengan hubungan saat ini antara Luo Jin dan Xiaoyan, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dengan cara ini, hati Xiaoyan akhirnya bisa sedikit rileks. Sejak Xiaoyan memperoleh langkah-langkah kepunahan langit, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tak terlihat terhadap klan Liu, yang awalnya tidak begitu dikenalnya. Lagi pula, jika klan Liu hanya mengeluarkan langkah-langkah kepunahan langit untuk menyuap Xiaoyan, maka Xiaoyan tentu saja tidak akan terlalu peduli dengan klan Liu. Namun, setelah mempelajari langkah-langkah kepunahan langit, Xiaoyan telah memainkan peran penting dalam semua pertempuran Xiaoyan. Itu bahkan telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, menyelamatkannya dari situasi hidup dan mati. Bagi Xiaoyan, ini dapat dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan nyawa. Anugerah yang menyelamatkan nyawa harus dibalas dengan penuh semangat. Ini adalah karakter Xiaoyan. Setelah mempelajari langkah-langkah kepunahan langit, Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada klan Liu. Hal ini sama seperti klan primer saat itu. Bab 360. Keesokan harinya, ketika Xiaoyan meninggalkan Pavilion Yunin dan berjalan menuju gerbang kota Hijau Giok, sesosok yang tidak mencolok diam-diam mengikuti di belakangnya. Tentu saja, semua ini tidak dapat disembunyikan di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat dari tahap kesatuan sempurna. Namun, Xiaoyan tidak menyeret orang ini keluar.
Dia juga ingin melihat siapa sebenarnya orang yang tidak akan membiarkannya pergi. Dalam waktu singkat, Xiaoyan telah tiba di gerbang kota. Tanpa diduga, gerbang kota tertutup rapat meskipun sudah siang. Dua setengah kaisar berdiri di gerbang kota dan tekanan setengah kaisar yang menakutkan menyapu keluar. Menekan orang-orang di bawah yang bermaksud membuat masalah. Sialan, jam berapa sekarang? Mengapa kamu tidak membuka gerbang kota? Itu benar. Mengapa kamu tidak membuka gerbang kota? Mengapa kamu tidak membuka gerbang kota? Minta tuan kota untuk keluar. Kami ingin berunding dengannya. Mengapa kamu tidak membiarkan kami meninggalkan kota hijau Gio? Ada ratusan orang di sini. Bahkan jika dia adalah setengah kaisar, dia tidak bisa menghentikan kita meninggalkan kota tanpa alasan. Benar sekali. Kau benar-benar berbicara banyak omong kosong. Kau ingin bernalar? Kalau begitu gunakan kekuatanmu untuk berbicara. Tanpa kekuatan, kau bisa melupakan meninggalkan kota hari ini. Dengus dingin terdengar. Tubuh setengah kaisar yang mengenakan jubah brokat di gerbang kota tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, aura menakutkan milik setengah kaisar bintang 8 langsung menyapu di depan gerbang kota. Begitu aura ini menyapu, kerumunan di bawah segera tampak telah didorong ke bawah oleh gelombang. Mereka secara serempak mundur lebih dari selusin langkah. Setelah itu, wajah mereka memerah saat mereka berlutut di tanah dengan suara putong. Di hadapan seorang setengah kaisar, kekuatan seorang Dozun dan Doshang tidaklah cukup. Terlepas dari berapa banyak dari mereka, mereka hanya masalah satu tamparan. Apakah ini kekuatan seorang setengah kaisar? Pada saat ini, hati orang-orang di bawah yang ditekan oleh aura ini akhirnya memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang betapa menakutkannya seorang setengah kaisar. Di hadapan seorang setengah kaisar, apa yang disebut kekuatan mereka seperti udara, kekekeh. Kalian hanya sekelompok semut. Kalian ingin melihat tuan kota? Apakah kalian pikir kalian layak? Dengan ledakan tawa aneh, setengah kaisar bela diri di atas gerbang kota menyilangkan lengannya di depan dadanya. Dengan ekspresi jijik, dia melihat ke bawah ke arah orang-orang yang berlutut di tanah. Baginya, orang-orang di hadapannya hanyalah semut. Hari ini, bahkan seorang ahli alam raja setengah bela diri tidak akan dapat meninggalkan kota Zamrud. Apalagi sampah sepertimu. HMP, Zhoushan, kamu cukup mengagumkan. Kamu bukan satu-satunya kaisar setengah bela diri bintang 8 di kota Giok Hijau ini. Kamu bukan orang yang memiliki keputusan akhir di sini. Dengkuran dingin lainnya dipancarkan dari langit tepat saat ahli kaisar setengah bela diri dalam jubah sulaman berteriak dengan dingin. Makna di balik kata-kata itu ditujukan pada kaisar setengah bela diri dalam jubah sulaman yang telah berbicara sebelumnya. HMP. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jeti itu kaisar pedang. Dengan kultivasimu, kau memang tidak kalah denganku. Sayangnya, kita punya dua kaisar setengah bela diri bintang 8 di sini. Setelah terdengar seringai, kaisar setengah bela diri dan kaisar setengah bela diri lainnya di sampingnya tiba-tiba gemetar. Dalam sekejap, aura kaisar setengah bela diri yang menakutkan menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan orang-orang di kota di bawah yang sudah memiliki ekspresi serius tanpa sadar memuntahkan darah dan mundur. Mereka memang tidak mampu menahan aura kaisar setengah bela diri. Yang terpenting, pemilik aura ini adalah dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Ketika dua kaisar setengah bela diri bintang 8 di atas gerbang kota melepaskan aura mereka pada saat yang sama, ekspresi lelaki tua berjubah kuning itu tanpa sadar berubah. Ekspresi di wajah tuanya segera menjadi serius dibandingkan dengan keadaan menyedihkan orang-orang di sekitarnya. Xiaoyan, yang berada di belakang kerumunan, memiliki ekspresi yang tenang. Namun, kekuatan jiwanya yang menakutkan telah menyebar hingga radius 10.000 kaki. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah merasakan bahwa ada ki yang sangat kuat yang dengan cepat bergegas ke arahnya. Pemilik ki itu adalah pria parubaya bertubuh besar yang ditemuinya di jalan kemarin. Sasaran pria itu sebenarnya adalah lokasi Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia langsung teringat pada orang yang diam-diam mengikutinya tadi. Kalau tidak salah, orang itu yang memimpin jalan untuk pria itu. Ketika Xiaoyan sekali lagi pergi mencari orang itu, dia menemukan bahwa orang itu benar-benar telah lolos dari jangkauan penyelidikannya saat dia tidak memperhatikan sejenak. Jelas, orang itu bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Namun, yang membuat Xiaoyan penasaran adalah mengapa pria besar setengah baya itu masih menatapnya. Ketika Xiaoyan pertama kali melihat pria besar setengah baya itu kemarin, dia telah melihat sesuatu yang tidak biasa dari tatapannya. Namun, untuk apa yang tidak biasa? Xiaoyan tidak tahu. Namun, menilai dari kecepatan dan kecepatan gerakan pria besar setengah baya ini, hasil yang ingin dia ketahui seharusnya tidak terlalu jauh. Pada saat yang sama, pria tua berjubah kuning di langit
juga tidak dapat menahan aura dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Hanya dalam waktu singkat, kulitnya sudah sedikit pucat. Dengan mendengus dingin, tubuh kaisar setengah bela diri bintang 8 bernama Zhou Shan, yang berdiri di atas gerbang kota, tiba-tiba bergetar. Setelah auranya meledak, kulit lelaki tua berjubah kuning itu menjadi pucat saat dia mundur dengan cepat. Menghadapi dua kaisar setengah bela diri bintang 8 pada saat yang sama memang terlalu mengada-ada. Mari kita serang bersama. Hari ini, kita akan menjadikannya contoh dan memberitahu orang-orang ini dengan tepat siapa yang harus mereka dengarkan di kota hijau Zamrud ini. Setelah mendengus dingin, sosok Zhou Shan dan kaisar setengah bela diri bintang 8 di sampingnya segera melintas. Dalam sekejap mata, mereka telah muncul di hadapan lelaki tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan baju mereka, telapak tangan mereka dengan kejam menghantam dada lelaki tua berjubah kuning itu. Boom! Detik berikutnya, di hadapan tatapan heran lelaki tua berjubah kuning itu, sesosok berjubah hitam berdiri di hadapannya dengan linglung. Sosok berjubah hitam itu melancarkan serangan telapak tangan dan dengan paksa memblokir serangan yang datang dari salah satu dari dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Zhou Shan, di samping sosok berjubah hitam itu, sosok kekar yang menyerupai menara besi juga dengan mudah menerima serangan ganas dari kaisar setengah bela diri bintang 8 lainnya. Dengan sentakan kekuatannya yang sangat besar, dia mengirim kaisar setengah bela diri bintang 8 itu terbang. Telapak musim semi kuning. Hancurkan! Teriak Xiaoyan. Lengan kanannya tiba-tiba bergetar. Dan kekuatan luar biasa yang menakutkan terpancar. Saat Doki melonjak, kedua telapak tangan itu terpisah. Xiaoyan mundur 2 langkah. Adapun Zhou Shan, dia benar-benar takut pada Raja Utara di samping Xiaoyan. Karena itu, dia buru-buru kembali ke gerbang kota. Bocah. Aku tidak menyangka itu kamu lagi. Begitu Zhou Shan mengangkat matanya, dia melihat wajah Xiaoyan yang sudah dikenalnya sejak kemarin. Seketika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak dengan tegas. Itu hanya kebetulan. Aku kebetulan akan meninggalkan kota. Melihat kalian semua ingin menggunakan kekuatan untuk berbicara, aku mengambil kesempatan ini untuk menguji apakah aku memenuhi syarat untuk meninggalkan kota atau tidak. Mendengar kata-kata Zhou Shan, Xiaoyan tertawa pelan. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Namun, tepat setelah kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, sebelum Zhou Shan bisa mengatakan apapun, tawa keras terdengar dari cakrawala yang jauh. Hahaha, kenapa kamu pergi begitu cepat? Kemarin, sebagai tuan rumah, aku belum meminta maaf kepada temanku. Aku masih merasa agak menyesal di hatiku. Jika kau pergi begitu saja, bukankah aku akan mati karena malu? Bab ke-361. Kau dan aku tidak saling kenal. Apa yang perlu dipermalukan? Kau jalani saja jalanmu, dan aku jalani saja jalanku. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Mungkinkah Yang Mulia masih ingin aku tinggal dan menjadi pengawal pribadimu? Mendengar kata-kata sombong itu, sudut mulut Xiaoyan melengkung dan dia memperlihatkan senyum dingin. Dia menatap pria parubaya yang muncul di atas gerbang kota dan mengejek. Hahaha, kamu melebih-lebihkan dengan latar belakangmu. Bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu menjadi pengawal pribadiku? Hanya saja tidak ada perselisihan. Tidak ada kerukunan. Setelah pertukaran pukulan kemarin, aku menjadi sangat menghormati teman. Aku harap kita bisa menjadi teman sejati. Lagi pula, semakin banyak teman yang kamu miliki, semakin banyak jalan yang bisa kamu ambil. Melihat penampilan Xiaoyan yang acuh tak acuh, pria parubaya itu tidak begitu cemas. Dia menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Mata kecilnya berkedip-kedip dengan cahaya. Teman, sungguh teman yang baik. Mungkinkah semua temanmu datang mengikutimu? Xiaoyan tanpa sadar tertawa mengejek ketika dia mendengar ini. Ekspresi pria parubaya yang besar itu tiba-tiba menjadi jelek ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ini. Pria parubaya itu kehilangan kata-kata setelah kata-kata Xiaoyan tepat sasaran. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sudah merasakan bahwa seseorang mengikutinya. Namun, mengapa dia tidak menemukan orang itu? Mungkinkah dia melakukannya agar dia bisa mengejeknya saat ini? Ada apa? Kamu tidak bisa menjawabku? Kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Melihat pria parubaya itu kehilangan kata-kata, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dingin. Ketika kerumunan di bawah dan sekelompok kaisar setengah bela diri di langit melihat mereka berdua, tatapan mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria parubaya yang besar itu bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas ketika tubuh Xiaoyan bergerak cepat.
Dia langsung bergegas ke udara kosong dan berdiri di depan pria parubaya yang besar itu. Matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah pihak lain saat dia tertawa pelan. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan menemanimu. Begitu suaranya jatuh, sosok Xiaoyan bergerak. Dia ingin mengitari pria parubaya itu dan terbang keluar kota. Tunggu! Tepat saat tubuh Xiaoyan bergerak, pria parubaya yang besar itu melangkah maju dan menghalangi jalan Xiaoyan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Saya pikir lebih baik Yang Mulia menunggu sedikit lebih lama. Cuaca hari ini tampaknya sangat bagus. Tetapi menurut saya khawatir akan ada badai. Mengapa Yang Mulia tidak menginap di tempat saya untuk malam ini dan berangkat besok?" Saya pikir Wiran, cuacanya sangat bagus. Ini hari yang baik untuk berkultivasi dan bepergian. Terlebih lagi, bahkan jika ada badai, dengan kultivasi kita, apakah kita akan peduli? Begitu suara Xiaoyan jatuh, badai muncul di langit tempat mereka berdua berada. Badai itu tanpa terlihat membentuk tornado besar yang mengelilingi Xiaoyan dan pria parubaya itu. Badai yang mengerikan itu terus mendatangkan malapetaka di langit di atas gerbang kota. Munculnya pemandangan ini menyebabkan kegemparan di antara orang-orang di kota di bawah. Bagi sebagian besar orang yang belum pernah melihat Xiaoyan menghadapi Kaisar Setengah Beladiri Bintang 9, secara langsung dengan kekuatan Kaisar Setengah Beladiri Bintang 5, tidak ada bedanya dengan mencari kematian bagi Xiaoyan. Namun, setelah sebagian kecil Kaisar Setengah Beladiri mengenali Xiaoyan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah pemuda berjubah hitam di hadapan mereka adalah pemuda yang sama yang telah memaksa pria parubaya itu mundur sehari sebelumnya? Tepat saat kerumunan itu dikejutkan oleh hasil pertempuran Xiaoyan sehari sebelumnya. Sebagian Kaisar Setengah Beladiri yang datang ke wilayah barat dari kota liar kuno mengenali bahwa pemuda berjubah hitam di hadapan mereka adalah Yan Xiao yang terkenal dari kota liar kuno di wilayah selatan. Dalam sekejap, berbagai hasil pertempuran mengejutkan Xiaoyan di kota kuno Wildlands terungkap. Beberapa hal yang sudah diketahui oleh semua orang di kota kuno Wildlands sekali lagi menjadi berita yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, nama Yan Xiao terukir dalam di hati orang-orang di kota hijau Jamrud. HMP. Baiklah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi denganmu. Katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu datang mencari masalah denganku? Sebelum ini, kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah terdiam beberapa saat, Xiaoyan akhirnya mendengus tidak sabar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Semakin dia membuang-buang waktu seperti ini, semakin Xiaoyan merasakan aura berbahaya. Pria parubaya di depannya terus memberinya perasaan tidak nyaman. Secara logika, Xiaoyan saat ini memiliki Raja Utara dan Xiao Jin di sisinya. Dia tidak lagi takut pada siapapun di bawah kelas Dodi. Namun, pria parubaya besar di depannya ini merupakan pengecualian. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut. HMP, aku tidak menyangka kau begitu terkenal di wilayah selatan. Sayangnya, aku adalah Kaisar Setengah Beladiri Bintang 9. Dibandingkan dengan Kaisar Setengah Beladiri Bintang 8 yang mereka bicarakan, aku lebih dari sedikit lebih kuat. Pria parubaya itu memiliki ekspresi hati-hati saat dia menatap Xiaoyan. Meskipun kekuatannya jauh melampaui Xiaoyan, dia jelas tahu bahwa di tangan Xiaoyan ada boneka menakutkan yang kekuatannya sebanding dengan miliknya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Haha, jika aku mengatakan bahwa ini adalah hasil pertempuran dari 2 tahun lalu, apa pendapatmu sekarang? Apa? Jantung pria besar setengah baya itu tampak seolah-olah telah disambar petir setelah tawa lembut Xiaoyan terdengar. Xiaoyan di depannya benar-benar telah bertarung dengan setengah di bintang 8 2 tahun lalu dan berakhir dalam posisi yang tak terkalahkan. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya sekarang setelah 2 tahun berlalu. Selain itu, menurut apa yang dia ketahui, Xiaoyan hanya seorang setengah kaisar beladiri bintang 3 2 tahun lalu. Selain itu, melihatnya sekarang, kekuatan Xiaoyan telah meningkat 2 bintang dalam 2 tahun. Kecepatan kultivasi semacam ini dapat dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah di antara setengah kaisar beladiri. Setidaknya, menurut kesannya. Selain Xiaoyan, dia belum pernah melihat orang kedua dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Sekarang, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau menghalangi jalanku ke sini? Mendengar teriakan dingin Xiaoyan, pria parubaya itu kembali sadar. Pada saat ini, wajahnya yang tampak garang memperlihatkan senyuman dingin. Haha, kau ingin tahu siapa yang membuatku menunggumu di sini? Mari kita lihat apakah kau memiliki cukup kemampuan. Begitu dia selesai berbicara, lengan kanan pria parubaya itu bergetar. Dengan lambaian tangannya,
Cahaya hitam pekat menyala. Pada saat berikutnya, kapal hitam pekat muncul di tangan pria parubaya itu. Raja Utara melihat pemandangan ini. Xiaoyan tidak lagi bersikap sopan. Dengan teriakan, tubuh kekar Raja Utara segera berubah menjadi cahaya hitam dan bertemu langsung dengan pria parubaya itu. Haha, Zhou Shan, Hu Shui, aku akan menyerahkan bocah ini kepada kalian berdua. Kalian harus segera mengalahkannya. Selama kau bisa mengalahkannya, aku jamin kalian berdua akan menjadi kaisar setengah bela diri bintang 9. Saat dia berbicara, pria parubaya itu sudah mulai bertarung dengan Raja Utara. Suara tabrakan hebat naik dan turun secara berurutan. Percikan api beterbangan di mana-mana. Pertarungan antara kaisar setengah bela diri bintang 9 sedang dimainkan di dunia ini. Ketika Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sisi lain, tentu saja, Zhou Shan dan Hu Shui juga mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Pada saat ini, aura mengerikan dari dua kaisar setengah bela diri bintang 8 benar-benar meletus. Keduanya bergerak bersamaan dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menatap pria besar setengah baya itu, yang saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Apakah mereka menggertakku dengan angka lagi? Emas kecil. Bersambung ke bab selanjutnya.